Desa Tunggak Aji terkenal dengan ketenangannya. Tetapi ada satu bagian desa yang tak pernah didatangi orang jalan tua di ujung desa. Jalan itu berujung pada sebuah rumah besar yang dibiarkan terbengkalai selama puluhan tahun. Penduduk desa sering membicarakan rumah itu, terutama saat malam tiba. Kau tahu, setiap kali bulan purnama, suara langkah kaki terdengar dari sana, kata Pak Sarman, pemilik warung kopi di tengah desa. Kata orang-orang, itu langkah hantu gadis yang dibunuh di sana. Bisik Bu Rini, pelanggan tetap warung itu. Dani, Raka, Mira, dan Andin, yang mendengar cerita itu, tertantang untuk membuktikan keberanian mereka. Dani, pemimpin kelompok, adalah sosok yang selalu ingin dianggap berani. Ayolah, masa kalian takut sama cerita basi begitu? Ucapnya dengan nada mengejek. Malam itu, mereka memutuskan berangkat. Kabut mulai turun, menyelimuti jalan setapak menuju rumah tua. Pepohonan di sepanjang jalan tampak seperti siluet menyeramkan, dan suara burung hantu terdengar memecah keheningan. Semakin jauh mereka melangkah, semakin sunyi dunia di sekitar mereka, seolah desa telah ditelan oleh kegelapan. Kenapa rasanya makin dingin ya? Gumam Andin sambil mengusap lengannya. Mira, yang berjalan di belakang, sesekali menoleh, merasa seperti ada yang mengikuti mereka dari kejauhan. Setelah perjalanan panjang yang terasa seperti berjam-jam, mereka tiba di depan rumah tua itu. Bangunan itu besar, dengan atap yang sebagian runtuh dan jendela yang pecah. Rumput liar tumbuh tinggi di sekitarnya, membuat suasana semakin mencekam. Jadi, kita benar-benar akan masuk ke sana? Tanya Raka, yang sejak awal merasa ragu. Kita sudah sejauh ini. Jangan jadi pengecut, sahut Dani sambil berjalan ke depan pintu utama. Ketika Dani hendak mengetuk pintu itu terbuka dengan sendirinya. Enselnya berderit keras, membuat mereka semua terdiam sejenak. Angin dingin berhembus dari dalam rumah, membawa aroma busuk yang sulit dijelaskan. Begitu mereka melangkah masuk, lantai kayu yang tua berderit di bawah kaki mereka. Dinding-dinding rumah dipenuhi oleh noda hitam seperti bekas terbakar. Namun tidak ada tanda kebakaran nyata. Di salah satu sudut ruangan, terdapat sebuah meja makan besar dengan lilin-lilin tua yang meleleh hingga menyatu dengan kayunya. Ini tidak seperti rumah biasa, bisik Mira. Ia memperhatikan lukisan-lukisan usang yang menggantung di dinding. Semua lukisan itu menggambarkan sosok perempuan muda yang sama rambut panjang, wajah pucat, dan mata yang tampak kosong. Di tengah keheningan, mereka mendengar suara samar seperti seseorang menarik napas panjang. Apa itu tadi? Tanya Andin, suaranya bergetar. Namun, sebelum ada yang menjawab, sebuah pintu di lorong belakang terbuka perlahan, mengundang mereka untuk melangkah lebih jauh. Rasa takut mulai mencengkeram mereka, tetapi rasa penasaran Dani lebih kuat. Kita harus lihat apa yang ada di sana, katanya sambil melangkah ke lorong itu. Mira dan Andin saling pandang, tetapi akhirnya mengikuti di belakang. Lorong itu sempit, dindingnya dipenuhi coretan-coretan yang tak bisa mereka baca. Beberapa coretan tampak seperti simbol aneh, sementara yang lain menyerupai wajah-wajah yang terdistorsi. Di ujung lorong, ada sebuah tangga kayu yang menuju ke lantai atas. Lihat ini, Raka menunjuk ke lantai kayu. Ada bekas jejak yang tampak seperti darah, memudar tetapi masih terlihat jelas. Jejak itu mengarah ke tangga. Ini benar-benar ide buruk. Desa Andin, kita harus pergi sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Namun, Dani tetap keras kepala. Kita sudah sejauh ini. Kalau kamu takut, tunggu saja di sini. Dengan itu, ia mulai menaiki tangga. Diikuti Mira yang meski ragu, tak ingin meninggalkannya sendirian. Setiap langkah di tangga menghasilkan bunyi berderit yang menggetarkan suasana. Begitu mereka tiba di lantai atas, mereka melihat sebuah lorong lain yang lebih gelap, dengan hanya satu pintu di ujungnya. Mereka mendekati pintu itu perlahan, merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka dari balik dinding. Dani memutar gagang pintu, dan ketika pintu terbuka, mereka menemukan sebuah kamar yang tampak seperti tak tersentuh selama bertahun-tahun. Di tengah kamar itu, terdapat sebuah ranjang tua dengan sprei yang penuh noda merah kecoklatan. Namun, yang paling menarik perhatian, mereka adalah sebuah boneka tua yang duduk di atas kursi di sudut ruangan. Boneka itu terlihat lusuh, dengan rambut kusut dan mata yang tampak hidup. Di dinding di belakang boneka itu, ada tulisan besar yang tergores dengan benda tajam. Bintang-bintang jangan bangunkan aku,
bintang-bintang. Suasana menjadi semakin mencekam saat mereka mendengar suara ketukan pelan dari dalam dinding. Mira mendekati boneka itu, merasa seperti ada sesuatu yang ingin disampaikan olehnya. Ketika ia menyentuhnya, boneka itu terjatuh ke lantai, dan dari dalamnya keluar sesuatu yang membuat mereka semua menahan napas. Gumpalan rambut manusia yang telah mengering, bercampur dengan serpihan-serpihan kain berdarah. Dan saat itu, tangga di belakang mereka berderit, seperti ada seseorang yang sedang menaikinya. Mira menjerit saat tangga di belakang mereka berderit. Semua mata tertuju ke lorong gelap itu. Dari balik bayangan, mereka melihat sebuah sosok perlahan muncul, seorang gadis dengan rambut panjang acak-acakan, mengenakan gaun putih yang kotor dan penuh noda darah. Wajahnya pucat, tetapi matanya menyala merah seperti bara api. "Siapa kau?" tanya Mira dengan suara gemetar. Gadis itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia hanya menatap mereka dengan tatapan yang penuh kebencian. Kemudian, dengan suara yang seolah berasal dari banyak orang sekaligus, ia berkata, "Kalian tidak seharusnya datang ke sini." Tiba-tiba, lampu gantung di atas mereka berayun keras, meskipun tidak ada angin. Suara pintu yang membanting terdengar dari seluruh rumah, membuat mereka merasa seperti sedang dikepung. Dani, yang biasanya berani, mulai kehilangan ketenangannya. "Kita harus keluar sekarang," katanya, berlari ke arah tangga. Namun, saat ia mencoba turun, tangga itu runtuh di bawah kakinya. Dani berhasil bergelantungan di tepi, tetapi cengkeramannya perlahan melemah. Raka dan Andin segera menariknya ke atas. Sementara gadis itu berdiri diam, menyaksikan mereka dengan senyum tipis yang menyeramkan. Mira, yang terpaku di tempat, mendengar suara lain, bisikan halus yang hanya bisa didengar olehnya. "Bantu aku, bebaskan aku. Siapa kau? Apa yang kau inginkan?" Mira bertanya pelan, tetapi suara itu hanya mengulang permintaannya. Gadis itu kemudian menghilang, meninggalkan mereka dalam keheningan yang mengancam. Mereka berkumpul di tengah ruangan, mencoba mencari cara untuk keluar dari rumah itu. Namun, pintu-pintu yang sebelumnya terbuka kini tertutup rapat, seolah rumah itu hidup dan tidak akan membiarkan mereka pergi. "Aku tahu tempat ini terkutuk, tapi kita harus tetap tenang," kata Raka, meski jelas suaranya bergetar. Mira, yang merasa ada sesuatu yang aneh, memutuskan untuk mendekati cermin besar di lantai bawah. Ketika ia berdiri di depannya, bayangannya berubah. Ia tidak melihat dirinya sendiri, melainkan gadis yang mereka lihat sebelumnya. Gadis itu berdiri di dalam cermin, menangis dengan tangan terentang, seolah meminta bantuan. Mira merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. "Dia terjebak di sini," katanya kepada yang lain. "Apa maksudmu?" tanya Andin. "Gadis itu, dia tidak ingin menyakiti kita. Dia ingin kita membantu membebaskannya." Dani, yang sudah kehilangan kesabaran, membanting cermin itu dengan tongkat kayu yang ia temukan. Pecahan cermin berhamburan, tetapi alih-alih memecahkan suasana mencekam, suara jeritan melengking terdengar dari dalam pecahan cermin. Sebuah tangan hitam muncul dari dalam retakan, mencengkeram kaki Dani, menariknya ke lantai. "Kau tak akan lolos!" Suara itu berteriak. Dani berteriak histeris, tetapi Raka dan Andin berhasil menariknya kembali. Namun, mereka tahu waktu mereka semakin sedikit. Mereka akhirnya menemukan jalan menuju ruang bawah tanah. Setelah salah satu dinding tiba-tiba bergeser, membuka sebuah lorong gelap. Raka membawa senter, tetapi cahaya itu tampak seperti tidak cukup untuk menembus kegelapan pekat lorong tersebut. Di bawah tanah, mereka menemukan sebuah ruangan besar dengan lantai tanah. Di tengah ruangan, ada sebuah kuburan kecil yang ditandai dengan salib kayu yang sudah rapuh. Di sekelilingnya, lilin-lilin usang masih menyala, meskipun terlihat seperti tidak pernah dinyalakan selama bertahun-tahun. "Itu tubuhnya," Mira berkata dengan suara pelan. Mereka menggali dengan tangan kosong, meski bau busuk membuat mereka hampir muntah. Ketika akhirnya mereka menemukan sisa-sisa jasad gadis itu, suasana berubah. Udara di sekitar mereka menjadi lebih berat, dan bayangan-bayangan hitam mulai muncul dari sudut-sudut ruangan. "Cepat, kita harus menguburkannya kembali dengan doa," Mira berteriak. Tetapi Dani, yang masih dikuasai rasa takut, mencoba melarikan diri. Namun, saat ia berlari, sebuah bayangan besar muncul dari kegelapan, menghantamnya ke dinding. Dani terkulai lemas, tidak bergerak. "Dia tidak akan melepaskan kita,"
kata Andin, yang kini mulai menangis. Mira kemudian berbicara kepada bayangan itu. Kami akan membantumu. Tapi tolong, lepaskan kami. Gadis itu muncul kembali. Tetapi kali ini dengan ekspresi yang lebih tenang. Ia menunjuk ke sebuah peti kecil di sudut ruangan. Ketika mereka membukanya, mereka menemukan benda-benda pribadi milik gadis itu, sebuah buku harian, sebuah kalung, dan sebuah surat yang belum sempat ia kirimkan. Mira membaca buku harian itu dan menemukan kebenaran mengerikan. Gadis itu, Lila, adalah korban pembunuhan oleh keluarganya sendiri yang menginginkan hartanya. Ia dikurung di rumah itu dan dibunuh ketika mencoba melarikan diri. Arwahnya terjebak, tidak mampu pergi karena dendam yang mendalam. Dengan suara penuh keberanian, Mira berkata, "Kami akan memberitahu dunia tentangmu. Kami akan membuat mereka tahu apa yang terjadi." Arwah Lila perlahan memudar. Tetapi sebelum pergi, ia berbisik, "Pergilah sebelum malam berakhir. Jalan akan tertutup selamanya." Setelah itu, mereka berlari keluar dari ruang bawah tanah, membawa buku harian dan surat itu sebagai bukti. Namun, ketika mereka tiba di ruang utama, waktu terasa melambat. Pintu depan rumah tampak semakin jauh. Sementara, bayangan hitam mulai mengejar mereka. Satu persatu, mereka berhasil keluar dari rumah, kecuali Dani, yang tubuhnya ditarik kembali ke dalam oleh bayangan itu. Mira mencoba menyelamatkannya, tetapi Lila muncul untuk menghentikannya. "Dia milik mereka sekarang," kata Lila sebelum menutup pintu rumah itu dengan suara gemuruh. Ketika mereka tiba kembali di desa, rumah itu lenyap, seolah tidak pernah ada. Namun, mereka tahu, rahasianya tetap hidup di dalam buku harian itu dan tidak ada yang tahu apakah mereka benar-benar selamat dari kutukannya.